Bagaimana jika seorang pejuang harus terlihat seperti pengkhianat demi memenangkan perang? Sebuah pilihan yang tidak hanya beresiko kehilangan nyawa, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orangnya sendiri. Dan pilihan itu diambil oleh seorang pria dari Aceh. Namanya adalah Teku Umar. Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Soya. Science, Observation, Opinion, Youth, dan Academic. Jika kamu belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kamu yang suka sejarah. Ia lahir di tanah Aceh, di tengah lingkungan yang tidak asing dengan perlawanan. Sejak muda, Teku Umar sudah mengenal konflik. Ia tumbuh bukan dalam dunia yang tenang, tetapi dalam dunia yang dipenuhi tekanan, perubahan, dan ancaman dari kekuatan luar. Ketika Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Aceh, perlawanan menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Dan dari situlah jalannya mulai terbentuk. Perang yang dikenal sebagai Perang Aceh bukanlah perang singkat. Ia berlangsung lama, melelahkan, dan tidak seimbang. Belanda memiliki keunggulan, senjata modern, organisasi militer, dan strategi yang terstruktur. Sementara di sisi lain, rakyat Aceh hanya memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu tekad untuk tidak tunduk. Di tengah situasi itu, Teku Umar mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa melawan secara langsung tidak akan cukup. Kekuatan besar tidak bisa dikalahkan hanya dengan keberanian. Dibutuhkan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak biasa. Dan dari situlah lahir sebuah keputusan. Keputusan yang akan membuat namanya diperdebatkan hingga hari ini. Ia mendekati Belanda. Langkah itu tidak mudah dipahami. Di mata banyak orang, ia terlihat seperti pengkhianatan. Bagaimana mungkin seorang pejuang berdiri di sisi musuh? Namun, di balik itu semua, ia sedang memainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mendapatkan kepercayaan. Ia diberikan pasukan, ia diberikan senjata, ia bahkan memimpin di bawah bendera yang bukan miliknya. Dan selama itu, ia menunggu. Waktu terus berjalan. Dan ketika saat itu tiba, tahun 1896, semuanya berubah. Teku Umar berbalik. Ia membawa seluruh kekuatan yang telah ia kumpulkan kembali ke pihak Aceh. Itu bukan hanya pukulan militer, itu adalah pukulan psikologis. Belanda tidak hanya kehilangan pasukan, tetapi juga kepercayaan. Namun, strategi seperti itu tidak bisa bertahan selamanya. Belanda pun belajar. Mereka memperketat pengawasan. Mereka memperbaiki strategi. Dan perang kembali berjalan. Dengan tekanan yang lebih besar, di tengah semua itu, ada kehidupan lain yang berjalan. Seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Seorang istri yang juga memahami apa arti perjuangan. Namanya adalah Cut Nyak Dien. Namun, kisahnya belum berakhir di sini. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Risiko semakin besar, kesempatan semakin sempit, dan pada akhirnya, pada tahun 1899, di medan perang, Teku Umar pun gugur. Ia tidak mati sebagai seseorang yang bersembunyi. Ia jatuh di tengah perjuangan yang ia pilih sendiri. Dan sejak saat itu, pertanyaan tentang dirinya tidak pernah benar-benar selesai. Apakah ia seorang pengkhianat? Atau seorang jenius strategi? Namun mungkin jawaban itu tidak sesederhana itu. Karena dalam perang seperti ini, tidak semua keputusan bisa dinilai dengan hitam dan putih. Yang pasti, ia berani mengambil jalan yang tidak diambil orang lain. Ia berani mempertaruhkan segalanya, bahkan namanya sendiri. Dan ketika ia jatuh, perjuangan itu tidak ikut berakhir. Namun, perjuangan ini tidak berakhir di sini.